Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat datang di gereja ini. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Semoga dengan percikan air suci ini kalian diingatkan akan janji baptis yang telah kalian terima, dan semoga kalian berdua dikuduskan dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Romo yang kami hormati, atas nama keluarga Ibu Valentina Admi Harinati dan Bapak Giladius Eko Haryo Sumartono, serta keluarga Ibu Nini Rusini dan Bapak Kawit Rianto, perkenankanlah kami menyerahkan putra putri kami Rizky Yustianto dan Fabiana Kristianti Hartiana yang ingin saling menerimakan sakramen perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka diberkati Tuhan dengan perantaraan Romo dan disaksikan oleh para saksi serta saudari dan seluruh umat yang hadir di sini. Semoga Romo berkenan untuk meresmikan dan meneguhkan perkawinan mereka menurut ajaran dan tata cara Gereja Katolik. Terima kasih Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang telah mempercayakan putra-putrinya kepada gereja agar perkawinan mereka diberkati oleh Tuhan. Dengan senang hati saya atas nama gereja menerima Rizky Yustianto dan Fabiana Kristianti Hartiana dan memenuhi permintaan saudara untuk memberkati dan meneguhkan perkawinan mereka menurut ajaran dan tata cara Gereja Katolik. Sekarang marilah kita bersama-sama memasuki rumah Bapa, sumber segala cinta, untuk memohon berkat-Nya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari,
Rizky dan Nina yang terkasih, selamat pagi. Selamat pagi. Berkah dalam. Ayo bangun dulu. Kelihatannya masih tidur semua. Baik, hari ini saudaraku yang terkasih, kita ingin mengantar Rizky dan Nina untuk mengikat cinta mereka dalam perkawinan kudus ini. Karena itu mari kita mempersiapkan hati kita menyesali semua dosa dan salah kita, dan kita mohon ampun dari Tuhan supaya kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Kita ungkapkan tobat dengan menyanyikan lagu Tuhan Kasihanilah Kami. Kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Setia, Engkau menghendaki agar cinta kasih suami istri Kau kuduskan dan Kau berkati. Semoga kedua hamba-Mu, Rizky Yustianto dan Fabiana Kristianti Hartiana, yang telah Kau tuntun dalam perjalanan untuk saling mengasihi dan menyatukan diri ini, semakin menyadari kesucian hidup berkeluarga dan berusaha menghayatinya dalam suka dan duka, agar mereka dapat menjadi keluarga yang bahagia dan sejahtera. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk, kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kitab Putra Sirak. Berbahagialah suami dari istri yang baik, dan panjang umurnya akan berlipat ganda. Istri berbudi menggembirakan suaminya, yang dengan tenteram akan menggenapi umurnya. Istri yang baik adalah bagian yang baik, yang dianugerahkan kepada orang yang takut akan Tuhan. Entah kaya, entah miskin, giranglah hatinya, dan selalu rianglah roman mukanya. Keelokan istri menyenangkan suaminya, tetapi kepandaiannya membesarkan hatinya. Suatu anugerah dari Tuhan ialah istri pendiam, dan tak terbayarlah pendidikannya. Karunia berlipat dualah seorang istri yang sopan, dan perempuan murni tidak ada imbangannya. Laksana matahari yang terbit di atas pegunungan Tuhan, demikianlah keelokan istri baik di tengah rumah tangga yang rapi. Demikianlah sabda Tuhan.
kita berdiri. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia adalah disebut orang Nazaret. Demikianlah Injil Tuhan. Silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, Rizky dan Nina yang saya kasihi. Sebelum saya bicara yang lain, saya ingin menyampaikan dulu, perkawinan Nina dan Rizky adalah perkawinan beda gereja. Dan perkawinan mereka berdua tetap disebut sebagai sebuah perkawinan sakramen. Sakramennya perkawinan ini karena kedua-duanya dibaptis. Nina dibaptis secara Katolik, Rizky dibaptis secara Kristen. Dan forma baptisannya adalah sama. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalau seandainya forma baptisnya berbeda, maka perkawinan bukan menjadi perkawinan beda gereja, tapi perkawinan beda agama. Kuncinya sakramenitas perkawinan mereka berdua terletak pada baptisan Rizky dan Nina. Dan perkawinan hari ini beda gereja itu menegaskan kepada kita semua bahwa perbedaan keyakinan bukanlah sebuah halangan. Nina tetap sebagai seorang Katolik dan Rizky tetap sebagai seorang Kristen. Dalam persiapan perkawinan mereka berdua sudah disampaikan hal-hal yang perlu dipahami dan juga perlu diperjuangkan oleh mereka berdua dalam membangun hidup berkeluarga ini. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, saya membaca bacaan pertama. Mereka berdua baru memberi teks ini pagi ini, tapi saya senang. Saya tidak tahu siapa yang milih bacaan pertama, tapi pada saat tadi dibacakan pertama, saya itu memperhatikan mereka berdua. Dan pada saat itu Rizky melirik ke Nina dan memberi senyum. Betul kan? Tadi pada saat saya memperhatikan. Saya tidak tahu siapa yang memilih bacaan ini.
apakah Nina atau Rizky. Tapi kelihatan Nina. Dia memilih supaya Rizky tahu bahwa ini loh, saya ini sempurna di matamu. Istri yang baik, istri yang takut pada Tuhan dan segala macamnya. Dan itu yang penting dalam hidup perkawinan. Kalau Anda memutuskan untuk menikah, itu berarti Anda tahu, saya mau milih siapa, karena perkawinan Katolik itu mengenal istilah monogam. Seorang pria dengan seorang wanita dan indissolubilitas, artinya tak terceraikan oleh kuasa manapun kecuali oleh kematian. Maka pada saatnya nanti Nina dan Rizky berjanji setia di hadapan saya sebagai imam dan 2 saksi, itu berarti mulai saat itu Anda berdua resmi menjadi suami istri. Sampai detik ini belum. Maka pertanyaan saya untuk Anda berdua, yakin Nina, Rizky? Kalau enggak, pintu depan terbuka lebar. Saya lewat samping enggak masalah. Tapi kalau Anda nanti sudah terikat dengan janji setia Anda, maka apapun terjadi, Anda harus setia satu dengan yang lain. Dan saya senang Anda memilih Injil hari ini. Banyak orang tidak pernah memilih Injil ini. Selama saya jadi imam dan memberkati pernikahan, sudah nggak tahu berapa orang yang saya berkati. Injil ini baru Anda berdua adalah orang kedua. Keluarga Kudus Nazaret adalah tokoh keluarga yang sangat indah bagi semua pasangan suami istri. Dan kalau Anda mendengar Injil tadi, kisah bagaimana keluarga kudus, Yusuf, Maria, dan Yesus setelah mengalami situasi yang tidak enak, lalu mereka menyisir ke Mesir. Dan di sana mereka mengalami perjuangan hidup bersama-sama. Lalu mereka kembali bukan ke Israel, tapi ke Galilea. Dan mereka tinggal di sana. Satu hal yang bagi saya indah, bahwa dalam situasi sulit apapun, Yusuf, Maria, dan Yesus tidak saling menyalahkan satu dengan yang lain. Yusuf tidak mengatakan Maria yang salah ataupun sebaliknya, tapi mereka berdua bersama-sama dengan bantuan Tuhan. Mereka pergi bersama ke Mesir dan mengalami kepahitan, kemanisan itu secara bersama-sama, dan akhirnya kembali ke Galilea. Dalam situasi pahit apapun, mereka berdua tetap bergandengan tangan satu dengan yang lain, tetap meyakinkan kebersamaan mereka untuk tetap setia, bahwa persoalan, tantangan bukanlah akhir dari kebersamaan itu. Dan itu yang dipilih oleh Rizky dan Nina. Anda memilih bacaan ini, pesan saya, hidupilah semangat Yusuf dan Maria. Dalam situasi pahit apapun, mereka tidak pernah saling menyalahkan. Justru mereka saling mendukung, saling memberi motivasi, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Dan pada akhirnya mereka bisa tiba di Galilea dengan penuh sukacita. Anda bisa membayangkan dari Mesir ke Galilea, itu bukan dari Paulus Miki ke Tegalrejo. Itu ribuan kali bolak-balik juga nggak sampai juga itu. Tapi situasi Mesir ke Galilea itu situasi yang sangat pahit, melewati padang pasir, dan itu pasti tidak gampang. Zaman itu tidak ada mobil, tidak ada pesawat, yang ada cuma kaki. Mereka berjalan dalam situasi pahit pun. Saya ingin mengatakan kepada Rizky dan Nina, besok dan lusa Anda berdua pasti mengalami kesalahpahaman satu dengan yang lain. Belajarlah dari keluarga kudus yang tidak pernah menyerah. Sepahit apapun, kalau Anda berdua itu sungguh saling mencintai, saling mengasihi satu sama lain, saya yakin Anda akan menemukan sukacita. Kalau Anda memilih itu karena keyakinan pribadi, karena pilihan Anda, maka panggilan Anda untuk hidup berkeluarga akan Anda hidupi dengan sukacita. Tapi kalau panggilan Anda untuk berkeluarga karena paksaan teman,
paksaan sahabat atau yang lain-lain, maka Anda tidak akan bahagia ke depan. Tapi kalau Anda memilih karena mencintai, karena mengasihi, maka Anda akan bahagia. Dan yang terakhir, saya ingin mengatakan untuk Anda, jangan pernah lupa Tuhan dalam hidup perkawinan Anda. Anda boleh memiliki segala-galanya, tapi kalau Anda melupakan Tuhan, maka akan menjadi sia-sia. Karena itu, Rizky dan Nina, Anda berdua punya keyakinan yang berbeda. Belajarlah untuk saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lain. Dan akhir cerita saya ingin cerita ini, banyak orang Paulus Miki sudah tahu, tapi ini untuk Anda berdua, Nina dan Rizky. Ada orang yang sudah sekian tahun menikah, lalu suaminya sakit, lalu diminta untuk operasi jantungnya. Pada saat persiapan operasi, istrinya cuma berdoa demikian, Tuhan, kalau suami saya nanti gagal dalam operasi, saya minta panggillah saya, supaya saya bisa mengalami kegembiraan bersama suami. Tapi kalau suami saya nanti berhasil operasi, izinkanlah saya hidup untuk menemani dia. Perjalanan operasi berjalan dengan baik dan semua beres. Lalu dibawa ke ruang perawatan. Nina pasti lebih tahu, karena dokter. Dibawa ke ruang perawatan, setelah itu ditanya, istri dan anak-anaknya dibawa ke ruang perawatan. Dan setelah sadar, istrinya itu bertanya kepada suaminya. Tapi sebelum bertanya, dia melihat senyum suaminya. Dan senyum itu adalah senyum yang dia temukan pada saat mereka bertemu 50 lebih tahun yang lalu. Dan senyum itu yang mengingatkan dia akan cinta mereka. Dan pada saat itu dia bertanya kepada suaminya, "Papi, apa yang terjadi tadi?" Suaminya menjawab seperti ini, "Mami, tadi para dokter, para perawat semua kaget. Pada saat jantung saya dibelah, ternyata di dalamnya terlukis namamu." Cerita selesai. Saya ingin mengatakan kepada Nina dan Rizky, lukislah Nina di jantung Rizky, dan lukislah Rizky di jantung Nina, karena disitulah tempat Anda mengungkapkan cinta. Jangan lukis di kepala, karena itu untuk berpikir. Jangan lukis di tangan, karena itu untuk menampar. Dan jangan lukis di kaki, karena itu untuk menendang. Tapi lukislah di jantung hati Anda berdua. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudaraku terkasih, sekarang kita lanjutkan dengan liturgi perkawinan. Rizky Yustianto dan Fabiana Kristianti Artiana yang berbahagia, kalian datang ke sini bermaksud saling menerimakan sakramen perkawinan di hadapan Allah, imam, para saksi, keluarga dan seluruh umat yang hadir di sini. Kristus memberkati dan meneguhkan kalian berdua agar saling mencintai dengan setia dan saling menunaikan tanggung jawab sebagai suami istri. Maka saya persilakan kalian berdua untuk menyatakan keinginan kalian. Sama-sama. Romo yang kami hormati, kami berdua bertekad untuk menyatukan hidup kami dengan saling menerimakan sakramen perkawinan. Kami mohon kesediaan Romo untuk meresmikan hubungan kami sebagai suami istri yang sah menurut tata cara Gereja Katolik. Rizky dan Nina yang berbahagia, setelah diadakan penyelidikan seperlunya, saya selaku pelayan gereja meluluskan permohonan kalian. Rizky Yustianto, apakah saudara meresmikan perkawinan ini dengan sungguh dan ikhlas hati?
Ya, dengan sungguh dan ikhlas hati. Bersediakah saudara mengasihi dan menghormati istrimu, Fabiana Kristianti Hartiana, selama hidupmu? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudara menjadi bapak yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepadamu dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang setia? Ya, saya bersedia. Saudariku, Fabiana Kristianti Hartiana, apakah saudari meresmikan perkawinan ini dengan sungguh dan ikhlas hati? Ya, dengan sungguh dan ikhlas hati. Bersediakah saudari mengasihi dan menghormati suamimu, Rizky Yustianto, selama hidupmu? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudari menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepadamu dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang setia? Ya, saya bersedia. Saudara dan saudariku terkasih, sekarang tibalah saatnya untuk meresmikan perkawinan Rizky Yustianto dan Fabiana Kristianti Hartiana. Di hadapan imam, para saksi dan seluruh umat yang hadir di sini, saya, Rizky Yustianto, memilih engkau, Fabiana Kristianti Hartiana, menjadi istri saya. Saya berjanji setia kepadamu dalam untung dan malang. Di waktu sehat dan sakit, saya mau mengasihi dan menghormati sepanjang hidup saya. Di hadapan imam, para saksi, dan seluruh umat yang hadir di sini, saya, Fabiana Kristianti Hartiana, memilih engkau, Rizky Yustianto, menjadi suami saya. Saya berjanji setia kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormatimu sepanjang hidup saya. Atas nama Gereja Allah dan di hadapan para saksi serta hadirin sekalian, saya menegaskan bahwa perkawinan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga sakramen ini bagi saudara berdua menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan oleh manusia. Dan semoga Allah memberkati Anda berdua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, sumber kesetiaan, berkatilah kedua cincin ini supaya menjadi lambang kesetiaan bagi suami istri ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Rizky Yustianto, kenakanlah cincin ini pada jari manis istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Fabiana Kristianti Hartiana, kenakanlah cincin ini sebagai lambang kesetiaan dan cinta kasihku padamu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Fabiana Kristianti Hartiana, kenakanlah cincin ini pada jari manis suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan kepadanya. Rizky Yustianto, kenakanlah cincin ini sebagai lambang kesetiaan dan cinta kasihku padamu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga ikatan cinta kalian berdua yang diresmikan dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan sejati. Rizky Yustianto dan Fabiana Kristianti Hartiana, sekarang kalian sudah resmi menjadi suami istri dan akan hidup mandiri sebagai sebuah keluarga baru.
Meskipun demikian, hormatilah selalu orang tuamu yang dengan penuh kasih sayang telah mendidik kalian sampai sekarang ini. Maka selain mohon berkat Tuhan bagi bekal perjalanan kalian berdua, pada saat yang berbahagia ini, ungkapkanlah rasa hormat itu kepada mereka dan mohonlah doa restu untuk perjalanan hidup kalian berdua. Nanti mohon doa restu dari orang tua. Silahkan duduk Bapak Ibu. Duduk. Duluan yang mana? Ini, duluan ya. Silang nanti ya. Silang. Di sini. Tuhan yang Maha Kasih, berkatilah kitab suci, salib, dan rosario ini. Semoga salib ini selalu menjadi tanda kekuatan dan kehadiran Kristus di tengah keluarga Ariski dan Nina, dan mengobarkan cinta serta semangat pengorbanan yang tak berkesudahan di hati mereka berdua. Semoga kitab suci ini selalu menjadi inspirasi bagi hidup keluarga mereka. Dan rosario ini semoga juga menjadi tanda dan sarana kehadiran Bunda Maria yang senantiasa melindungi dan menjadi teladan bagi keluarga ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa, Putra, Kudus. Amin. Anak-anakku, kitab suci ini adalah ungkapan warisan imam kita. Jadikanlah kitab suci ini sebagai inspirasi hidup kalian dalam membangun keluarga. Semoga tradisi Imam Kristiani yang kami wariskan ini juga kalian teruskan kepada anak-anak kalian. Semoga salib ini menguatkan hidup perkawinan kalian. Jadikanlah Kristus sebagai pusat hidup kalian dan timbalah kekuatan darinya dengan saling membagikan cinta sepanjang hidup kalian. Jadikanlah pula rosario ini sebagai sarana untuk mendasarkan doa tiada putus-putusnya, sehingga kalian dapat belajar dari Bunda Maria yang selalu setia dalam hidupnya. Saudara dan saudariku terkasih,
Sekarang kita sampaikan doa dan permohonan kita. Saudaraku terkasih, marilah kita menyampaikan permohonan kita kepada Allah agar Ia yang telah menyatukan kedua mempelai ini dalam cinta kasih berkenan melimpahi mereka dengan berkat-Nya. Semoga kedua mempelai ini tetap hidup dalam cinta kasih sejati, menjauhi kejahatan, melakukan kebaikan, tetap setia satu sama lain, dan saling menghormati. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Semoga mereka bersukacita dalam pengharapan, bersabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa, dan murah hati kepada kaum fakir miskin. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Semoga mereka bersukacita dengan orang yang bersukacita, menangis dengan orang yang menangis, dan seia sekata dalam hidup mereka bersama. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Semoga mereka membalas kejahatan dengan kebaikan, berlaku jujur terhadap setiap orang, bersemangat dan rajin dalam pekerjaan, dan hidup dalam damai dengan semua orang. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Semoga mereka mengasihi kaum kerabatnya, bersikap lemah lembut dan rendah hati, suka damai dan bersahaja, serta tahu berterima kasih dan membalas budi. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Murah, Engkau membahagiakan setiap orang yang mengasihi saudaranya dengan segenap hati. Semoga hamba-hamba-Mu ini tetap Kau pelihara dalam kerukunan dan damai, sehingga mereka saling mencintai dengan kasih sejati dan mampu membangun rumah tangga yang sungguh bahagia, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita semua berdiri, kita satukan doa kita dengan menyanyikan lagu Bapa Kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa dengan rendah hati supaya Tuhan rela mencurahkan berkat dan rahmat-Nya atas Rizky dan Nina yang telah menikah dalam Kristus ini. Semoga mereka rukun dan setia seumur hidup serta merasakan berkat dari Tuhan. Dan wanita serta melimpahi persatuan mereka dengan berkat-Mu. Dengan rendah hati kami berdoa bagi kedua mempelai yang Kau persatukan
dalam sakramen perkawinan ini, Rizky dan Nina. Semoga rahmat-Mu turun secara berlimpah-limpah atas mereka berdua. Semoga mereka saling menyerahkan diri dalam perkawinan demi kebahagiaan keluarga mereka, karena kehadiran keturunan yang memperkaya gereja-Mu. Tuhan, semoga mereka senantiasa mengandalkan Engkau dalam suka dan duka. Semoga mereka selalu bersuka cita atas kehadiran dan perlindungan-Mu di dalam setiap perjuangan hidup mereka. Semoga di tengah umat mereka berdoa memuji Engkau, dan di tengah masyarakat menjadi saksi-Mu yang berani. Semoga mereka mencapai usia lanjut yang sejahtera, dan bersama dengan sahabat-sahabatnya kelak memasuki kerajaan surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan Bapak Ibu, saudaraku terkasih, mari kita akhiri ibadat pemberkatan ini dengan mohon doa. Marilah berdoa. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah berkenan memilih, memberkati dan menguduskan kedua hamba-Mu ini, Rizky Yustianto dan Fabiana Kristianti Hartiana, sebagai suami istri. Semoga berkat-Mu semakin memampukan kedua mempelai ini dan kami semua untuk membagikan cinta kami kepada sesama kami. Semoga mereka selalu setia kepadamu dalam memberi kesaksian iman bagi sesama dengan saling mengasihi dan setia satu sama lain. Semoga kelak kami semua Kau perkenankan bersatu denganmu dan seluruh orang kudus di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Silakan duduk, kita dengarkan 1-2 pengumuman. Kepada yang terhormat Romo Emmanuel Nufa MSF yang sungguh kami cintai, dan kepada Bapak serta Ibu yang hadir pada acara pernikahan anak kami Nina dan Rizky, saya atas nama keluarga Bapak Eka Haryo Sumartono beserta keluarga Bapak Kawit Rianto, pertama-tama mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dan doa restunya. Pada kesempatan ini pula, ungkapan terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada Romo Kuasi Paroki Gereja Kristus Raja Semesta Alam Tegalrejo yang telah memberikan waktu untuk pemberkatan nikah di gereja ini. Sekali lagi juga kepada Romo Emmanuel Nufa MSF yang telah memberikan berkat perkawinan di mana anak kami Nina dan Rizky saling menerimakan sakramen perkawinan. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada Sekretariat Gereja Katolik Santo Paulus Miki yang telah memberikan pelayanan administrasi gereja maupun sipil di dalam pengurusan pernikahan anak kami. Juga ungkapan terima kasih kami sampaikan kepada para saksi yang telah menjadi saksi dalam perkawinan anak kami ini. Terlebih juga kepada Paduan Suara Santa Maria Immaculata Ngendongan yang telah menyemarakkan suasana pernikahan pada siang ini. Segala amal baik, kelonggaran waktu dan ketulusan hati sungguh memberikan suatu kegembiraan bagi anak kami Rizky dan Nina serta keluarga Bapak Eka Haryo Sumartono dan Bapak Kawit Rianto. Kiranya segala amal baik Bapak dan Ibu juga Romo diberikan berkat oleh Tuhan sendiri. Dan apabila dalam penyampaian serta penyelenggaraan acara pada siang hari ini keluarga ada kekurangan dan terlebih saya ada kesalah dalam
tutur dan tingkah saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara terkasih, Rizky dan Nina serta keluarga yang saya kasihi, atas nama para imam ucapkan profisiat untuk Rizky dan Nina untuk sakramen perkawinan hari ini, juga Bapak dan Ibu. Matur nuwun untuk para saksi. Saya kenal baik dua saksi ini. Anda berdua, tugas saya selesai hari ini. Tapi tugas selanjutnya adalah tugas Bapak saksi. Kalau ada apa-apa, protes di mereka berdua. Matur nuwun untuk kita semua. Terima kasih untuk Sekretariat Kristus Raja. Dan terima kasih untuk anak-anak Miss Dinar, kedua anak yang mau membantu. Dan sekali lagi Bapak Ibu, kita semua bersyukur, bergembira karena Rizky dan Nina mulai tadi setengah jam yang lalu mereka sudah sah menjadi suami istri. Dan nanti selamat berpesta. Saya cuma bisa mendoakan Tuhan bersamamu. Semoga damai Tuhan yang melampaui segala pengertian meliputi hati dan budi saudara sekalian. Semoga saudara sekalian mengenal dan mengasihi Allah serta putranya Yesus Kristus Tuhan kita. Semoga saudara sekalian mencita-citakan yang benar, yang luhur, adil dan suci murni. Dan semoga kita semua, teristimewa Rizky dan Nina, yang hari ini mempersatukan cinta mereka dalam perkawinan, dan acara Anda selanjutnya dilindungi dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara dan saudariku terkasih, dan demikian perayaan pemberkatan nikah Rizky dan Nina sudah selesai. Mari kita pulang, kita diutus untuk terus berbuat baik. Yesus yang penuh kasih, Engkau telah menguduskan keluarga Nazaret. Ingatlah bahwa keluarga kami ini juga milik-Mu. Sudilah menolong dan melindungi keluarga kami dalam kesukaran sehari-hari. Berilah kami rahmat-Mu, supaya dengan betul dapat meniru teladan keluarga kudus. Bunda Maria, semoga di bawah naungan kami mampu membuat keluarga ini menjadi keluarga yang utuh dan Kristiani. Santo Yosef, Bapa kami, tolonglah kami dalam hidup keluarga kami. Kami percaya bahwa dengan meneladan cara hidup keluarga Nazaret, kami makin mengenal
be